Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung bergabung dengan teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Said Jakarta. Silakan perwakilan dari teman-teman Sahid. Halo, selamat malam. Selamat malam semuanya. Saya Lucy Anggraini, dari jabatan saya adalah bidang pendidikan akademik dari BM Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Said Jakarta. Nah, ini menarik banget dalam isu ini, banyak banget nih kajian kabinet ini yang memang ada 44. Nah, bagaimana nih dalam pembentukan kajian kabinet ini, Zaken kabinet ini bisa mempengaruhi dampak dari memperkecil dari kementerian-kementerian yang sudah ada, dan bagaimana kita sebagai masyarakat nih untuk mempercayai adanya Zaken kabinet ini dengan adanya isu-isu kemarin yang banyak sekali dengan adanya korupsi atau bahkan dalam 44 ini, dalam isu ini saya setuju dengan adanya perlunya ada satu pintu yang memang bisa dipercaya. Mungkin itu saja. Oke, makasih. Satu Terima lagi. kasih. Silakan. Oke, silakan. Halo, selamat malam semuanya, Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Andika Hajakusuma dari Universitas Sahid. Saya dari Badan Eksekutif Mahasiswa, jabatannya Humas Hubungan Masyarakat. Saya itu lumayan tertarik dengan Zaken kabinet ini. Jadi saya ingin bertanya, apakah Zaken kabinet ini memperkuat peran pemerintahan atau justru berpotensi memperlemah kementerian yang sudah ada? Oke. Lalu bagaimana cara Bapak Prabowo untuk mengelola ketegangan atau konflik yang ada antar menteri-menteri dengan pejabat parpol? Lalu selanjutnya. Oke, baik. Udah. Oh, udah. Ya. Oke, terima kasih. Waktunya udah gak cukup, makasih ya. Oke, silakan Bang Daniel. Mengelola ketegangan itu tadi, potensi tubrukan antara menteri-menteri yang memiliki kewenangan yang mirip-mirip nanti di lapangan. Itu keahlian Pak Prabowo. Oke. Itu yang terjadi di Partai Gerindra, apalagi kalau kemudian. Masa Pak Prabowo ntar ngurusin menteri-menterinya ribut terus? Menteri-menterinya itu gimana mau gerak cepat nanti? Ya itu dia, saya bilang itu keahlian Pak Prabowo. Anda perhatikan Partai Gerindra stabil, kemudian nggak ada konflik dan apalagi ini jadi menterinya Pak Prabowo. Jadi Anda sudah membayangkan. Jadi yang jelas semuanya pasti tegak lurus dengan Pak Prabowo, semuanya tentu akan fokus dengan kerja-kerja dan target yang sudah dibuat Pak Prabowo. Anda bisa perhatikan Kementerian Pertahanan banyak sampai ada perubahan parpol yang diganti lah nanti ya. Perubahan-perubahan yang signifikan. Saya nggak tahu kalau itu. Semoga nggak ada ya yang dibelah di pasti ada yang diganti, tapi mekanisme di partai masing-masing. Pak Prabowo nggak akan lah yang melakukan pembelahan ya agak kurang ahli kalau yang begitu. Oh, gitu. Yang ahli pendahulunya ya melakukan pembelahan. Saya nggak tahu, saya nggak dalam posisi lagi memprovokasi seperti Nana. Tapi yang jelas Pak Prabowo akan tetap memastikan semua anggota kabinetnya itu menjalankan program dan visi yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo. Jadi nggak akan ada konflik antar menterinya? Akan langsung dipanggil Pak Prabowo untuk diselesaikan? Anda perhatikan saja track record Pak Prabowo selama ini. Jadi dimanapun Pak Prabowo berada, pada posisi apapun beliau, biasanya stabil. Baik, baik. Silakan Pak Derajat, tadi dijawab. Mbak Lucy, Mbak Andika, Anda mempelajari kemarin Italia pernah ada Zaken Perdana Menterinya, sebelum Perdana Menteri Meloni. Ya. Itu Zaken diambil dari profesional, ditaruh. Tapi ternyata nggak bisa jalan. Karena apa? Karena beliau ahli, jago, tapi skill politiknya kurang. Nah, jadi Zaken kabinet nggak selalu lebih bagus. Political kabinet juga nggak selalu lebih bagus, apalagi lebih jelek. Kuncinya adalah orang-orang yang ditempatkan. Jadi kita percaya saja bahwa Pak Prabowo ini tipe panglima tempur. Beliau selalu mengambil komandan-komandan di sekitarnya itu adalah yang the best. Pendidikannya dicek, apanya dicek. Kita serahkan kepada beliau, setelah itu kita jalan, kita perbaiki. Baik, silakan Bang Ferry. Iya, karena potensi tubrukan itu tadi. Karena ini kebutuhan presiden, artinya yang dikerjakan oleh isi kabinet adalah kebutuhan presiden. Jangan merasa ahli sendiri, merasa politisi sendiri, yang dikerjakan di kepentingannya sendiri-sendiri, itu salah. Dan di sana kita akan melihat kemampuan Pak Presiden untuk memimpin kabinetnya. Karena ini para pembantu, jangan kemudian yang dilakukan adalah kepentingan para pembantunya.
Nah, tabrakan kepentingan itu hanya muncul jika kemudian kabinet-kabinet bekerja dengan kepentingan masing-masing. Jadi sepanjang itu kepentingan presiden yang dikerjakan, saya yakin tidak ada tabrakan. Tentu akan ada komunikasi ruang profesional dan etik dalam berpolitik ya, sehingga kalau terjadi perbedaan-perbedaan ya wajar saja. Cuman yang sering menurut saya yang tidak boleh terjadi adalah bagaimana merekayasa kabinet itu seolah-olah ya bekerja demi kepentingan rakyat, tapi pada dasarnya ini kepentingan masing-masing partai, dan itu akan sangat merusak. Oke, Bang Rey, 1 menit, kita waktunya udah habis. Iya. Apakah Pak Prabowo sedang menjadi petempur dalam menghadapi koalisi ini? Saya malah agak ragu beliau ini sebagai petempur. Pertama, apakah benar keinginan 44 ini berdasarkan perhitungan Pak Prabowo atau karena desakan dari koalisi-koalisi? Itu dulu kan. Nah, kalau dilihat dari janji-janji Pak Prabowo sebelumnya kan nggak pernah terbayangkan oleh kita bahwa beliau akan menambah jumlah kabinet. Sebab yang selalu beliau katakan itu adalah jangan bocor, jangan bocor. Kalau menambah jumlah kabinet makin meluas pengawasan, itu yang saya sebut tadi justru ini akan memperlemah kinerja Pak Prabowo karena akan sibuk mengorganisir 44 anggota kabinet. Lalu itu pertama. Nah, yang kedua, dengan sendirinya akan ada alokasi yang diutamakan. Kalau sebelumnya misalnya sudah ada makan siang agak benturan tuh dengan IKN, munculnya penambahan 10 anggota kabinet, mungkin IKN-nya dengan sendirinya akan dikeluarkan gitu ya. Nah, yang ketiga, apakah Pak Prabowo juga adalah seorang petempur? Saya juga nggak terlalu yakin. Penggunaan kata Zaken ini juga sebetulnya menggambarkan hal itu gitu. Nah, yang keempat, dengan menarik semua partai politik, hampir loh ya, tinggal satu partai politik yang kita nggak dengar sekarang tapi mau ketemu juga kan gitu ya. Nah, itu juga menunjukkan kepada kita sebetulnya Pak Prabowo bukan jiwa petempur, dia itu jiwa harmoni. Jadi ingin merangkum semua hal dalam satu barisan gitu. Sayang semua dalam satu barisan. Justru itu kelemahan menurut saya. Sebab soliditas lingkungan Pak Prabowo bisa terbangun kalau ia berhadapan-hadapan dengan orang lain. Kalau di luar nggak ada orang lain, ya berhadapan mereka sendiri. Dan itu yang akan merepotkan Pak Prabowo menurut saya. Oke. Kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Masih jeda dong.